Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Darmawati dengan NIM 2302018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen. Definisi manajemen itu adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengadilan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Tujuan manajemen yang pertama yaitu efisiensi, melakukan pekerjaan dengan cara yang benar menggunakan sumber daya subjektif mungkin. Yang kedua yaitu efektivitas, mencapai tujuan yang benar sesuai dengan yang diinginkan. Adapun fungsi-fungsi manajemen ada 4, yaitu perencanaan, menentukan tujuan dan cara untuk mencapainya, membuat keputusan tentang apa yang perlu dilakukan di masa depan. Yang kedua yaitu perorganisasian, menyusun sumber daya dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan, mengatur struktur organisasi dan alokasi tugas. Yang ketiga yaitu pengorbanan, menginspirasi dan motivasi individu untuk bekerja menuju tujuan yang telah ditentukan, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan. Yang keempat yaitu pengadilan, memantau dan mengevaluasi kerja untuk memastikan tujuan tercapai, tindakan korektif jika ada penyimpangan. Adapun prinsip-prinsip manajemen yaitu prinsip pembagian kerja, memperkelompokkan tugas-tugas dan membagi pekerjaan antara anggota tim. Selanjutnya prinsip wewenang dan tanggung jawab, menetapkan batas wewenang dalam organisasi yang diikuti dan tanggung jawab untuk hasil kerja. Selanjutnya prinsip kesatuan arah. Setiap individu dalam organisasi harus memiliki tujuan yang jelas dan bekerja sama untuk menuju tujuan yang sama. Yang selanjutnya, prinsip kesatuan perintah. Setiap karyawan harus menerima perintah hanya dari satu atasan untuk menghindari kebingungan. Selanjutnya, prinsip disiplin. Kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan organisasi. Dan di sini juga jenis-jenis manajemen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia atau disebut dengan SDM. Fokus pada pengelolaan tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan. Yang kedua yaitu manajemen keuangan. Mengelola dan merencanakan sumber daya keuangan perusahaan. Yang ketiga, manajemen operasional. Fokus pada produksi barang atau layanan dan pengelolaan operasional sehari-hari. Yang keempat, manajemen pemasaran. Berfokus pada strategi pemasaran dan pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Keterampilan yang dibutuhkan dalam manajemen, yang pertama keterampilan teknis, yaitu pengetahuan tentang alat, teknik, dan prosedur yang digunakan dalam pekerjaan. Yang kedua, keterampilan manajerial, kemampuan untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan. Yang ketiga, keterampilan interpersonal, kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan memotivasi orang lain. Manajer dalam organisasi yaitu manajer tingkat atas bertanggung jawab untuk merencanakan dan membuat keputusan strategi jangka panjang. Selanjutnya, manajemen menengah, menghubungkan manajemen tingkat atas dengan manajer tingkat bawah. Manajer tingkat bawah mengelola operasional sehari-hari dan bertanggung jawab langsung kepada pekerja. Kesimpulannya yaitu untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya secara optimal dengan memahami dan menerapkan konsep dasar manajemen, organisasi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sukses. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya.
Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.